Inilah salah satu metode hukuman yang paling menyeramkan. Hukuman mati Spanish Don Cay, berarti keledai Spanyol, adalah metode penyiksaan brutal di abad pertengahan, digunakan untuk menyiksa orang yang dianggap bersalah. Korban akan dipaksa duduk di atasnya, kemudian alat tersebut ditekan dan akan menyebabkan rasa sakit yang sangat hebat. Wow, mengerikan banget ya. Guys, kalian tahu nggak, gadis 14 tahun asal Sukoharjo sempat viral di media sosial. Ia ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Ngeri banget nggak sih? Gadis 14 tahun ini ditemukan tewas dengan kulit kepala terkelupas. Sebelumnya korban diajak ke gudang kosong oleh seorang pria. Nah, korban ini dihabisi oleh kenalannya. Pria itu usianya 19 tahun. Korban diketahui menolak cinta pelaku sehingga pelaku sakit hati dan ia nekat menghabisi si gadis tersebut. Ngeri banget gak sih? Guys, pada tahun 1974 ada seorang seniman wanita yang bernama Marina yang melakukan eksperimen aneh yang hampir merenggut nyawanya. Jadi Marina akan diam, tidak bergerak selama 6 jam dan membiarkan semua orang melakukan hal apa saja terhadap dirinya. Dan selama 6 jam Marina mengalami hal-hal mengerikan, mulai dari dilecehkan sampai hampir dihabisi oleh para penonton yang hadir. Jadi sebenarnya eksperimen itu bertujuan untuk membuktikan bahwa orang-orang akan tega melakukan apa saja jika mereka mendapatkan kekuasaan. Jika video ini menarik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tragis banget, wanita ini memaafkan pembunuh ibunya dan ia memberikan pekerjaan juga kepada si pembunuh. Lalu yang paling tragis, dia pun dibunuh juga oleh orang yang sama. Ini banget gak sih? Mari kita bahas. 29 tahun yang lalu, Martha McKay kehilangan ibunya secara tragis karena dibunuh pria kulit hitam bernama Travis Lewis. Dan meski si Martha ini terpukul, dia tetap mencoba memaafkan pembunuhan si ibunya sebagai pengadut Buddha yang taat. Ia percaya bahwa manusia harus penuh pengampunan. Dan paling menggilanya lagi, si Martha ini rutin mengunjungi Travis selama di penjara, bahkan memberi pekerjaan sebagai penjaga rumah usai ia bebas. Namun karena kebiasaan lama ternyata tidak berubah. Si Travis membunuh Martha usai mencari uang darinya. Pembunuhan dilakukan di rumah yang sama dengan ibunya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen dan subscribe. Ini adalah kasus misterius dan mengerikan dialami seorang bocah yang ditemukan tewas tergantung memakai gaun berwarna merah. Pada tahun 2009, bocah laki-laki bernama Kwang Ji-hoon ditemukan oleh ayahnya dalam kondisi tak bernyawa dan tergantung di sebuah rumah kosong di atas langit-langit. Kok bisa? Dan ternyata beberapa orang juga percaya bahwa Kwang telah dihabisi oleh sekte sesat yang sedang melakukan ritual khusus dengan menjadikan Kwang sebagai tumbalnya. Guys, ini adalah foto terakhir sebelum kematian. Yang pertama ada foto Halloween. Nah, pada acara Halloween tahun 1962 terdapat sosok pria memakai topeng hitam yang membantai 7 orang menggunakan sajam hanya karena dendam semata. Jadi orang-orang di foto ini meninggal semua. Yang kedua, ada foto terakhir seorang pria bernama Ki Suk Han setelah dirinya didorong oleh seorang pria. Setelah foto diambil, muncul kereta menabrak dirinya. Ketiga, 2 menit setelah foto diambil, 2 kakak beradik ini kehilangan nyawanya setelah disambar petir saat berada di Taman Nasional Sequoia, California. Wah, serem-serem banget ya. Jadi menurut kalian yang paling serem yang mana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Foto terakhir sebelum dihabisi. Ini adalah foto terakhir dari seorang gadis yang bernama Regina Kay Walters sebelum tewas ditembak oleh seorang psikopat bernama Ben Roth. Peristiwa ini bermula ketika Regina meminta tumpangan kepada Ben di pinggir jalan, tapi bukannya mengantar ke tempat yang benar, Regina justru dibawa oleh Ben ke tempat yang sepi. Dan foto ini menjadi barang bukti terkuat sehingga Ben akhirnya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup karena menghabisi nyawa seorang gadis yang tak bersalah. Dikira box sumbangan, ternyata isinya mayat wanita dalam kondisi tangan terikat. Warga Kalimantan Selatan pernah digegerkan dengan penemuan mayat wanita terikat di dalam box yang kemudian diletakkan di dalam musola.
Dan ternyata pelakunya adalah suaminya sendiri. Korban dihabisi karena menolak memijat pelaku dari setelah kerja. Jika kalian sayang kedua orang tua kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Guys, gadis kecil ini pembunuh dengan julukan Nepadatan bernama Natsumi. Nepadatan adalah julukan bagi gadis kecil yang membunuh teman kelasnya, Satomi Mitaria, pada tahun 2004. Setelah melakukan aksinya, Natsumi kembali ke kelas dengan baju yang penuh darah. Dan Natsumi mengakui ia menghabisi nyawa Satomi akibat pertengkaran di internet. Ia dihukum dengan total 4 tahun penjara meskipun ia diagnosa mengalami penyakit mental. Wow, psikopat banget ya gadis ini. Pada tahun 2006, seorang pria berniat menghabisi istrinya dengan menyewa pembunuh bayaran. Sang istri selamat, malah pembunuh itu yang mati. Susan Kuhnhausen adalah seorang perawat ruang IGD selama 30 tahun. Ia tahu mana titik lemah manusia yang bisa mematikan. Maka ketika si pembunuh hendak menyerangnya dengan palu, Susan langsung menyerang titik vital lawannya itu. Kata-kata terakhir pembunuh itu adalah, "Wow, kau kuat juga." Tapi ternyata ia malah terbunuh. Ini sosok Dewi Lestari, wanita cantik yang ditemukan tewas di kebun tebu, diduga korban pembunuhan. Namun ternyata pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan terungkap fakta mengejutkan bahwa korban tidak dibunuh. Ternyata malam sebelumnya korban mabuk-mabukan bersama kedua teman prianya. Kemudian ketika ia pulang, dia tercebur ke saluran air dan meninggal dunia.